Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Listiani, mahasiswi Universitas Mercubuana Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang soal-soal yang terdapat di forum 5 mata kuliah laporan akuntan. Yang pertama, menjelaskan mengenai proses audit sejak tahap penilaian resiko, respons atas resiko, sampai pelaporan. Dalam proses audit berbasis resiko ini didasarkan oleh ISA atau International Standard on Auditing, di mana dalam proses ini ada 3 langkah kunci dalam tahapan atau proses audit tersebut, yaitu pertama, melaksanakan risk assessment, di mana prosedur ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji material dalam laporan keuangan. Pada tahap ini, pertama, partner dan anggota inti audit harus terlibat aktif dalam merencanakan audit dan berpartisipasi dalam diskusi antar anggota tim audit nanti. Yang kedua, tekankan skeptisisme profesional, di mana auditor tidak dapat mengabaikan pengalaman masa lalunya mengenai integritas dan kejujuran manajemen. Namun, kepercayaan bahwa manajemen tidak membebaskan auditor dari keharusan mempertahankan skeptisisme profesionalnya. Rencanakan auditnya, di mana waktu yang digunakan dalam perencanaan audit akan memastikan bahwa tujuan audit sudah dipenuhi dengan benar dan pekerja staf audit terfokus pada pengumpulan bukti pada hal-hal yang paling kritikal untuk terjadinya salah saji. Melaksanakan diskusi tim audit dan komunikasi berkelanjutan, yang di sini diskusi atau pertemuan perencanaan tim dengan partner penugasan merupakan forum yang sangat baik untuk menginformasikan kepada staf tentang klien secara umum dan membahas area yang berpotensi mengandung resiko, membahas efektifnya strategi audit menyeluruh dan rencana audit, dan jika perlu membuat perubahan, bertukar pikiran mengenai bagaimana kecurangan mungkin terjadi dan kemudian merancang tanggapan yang tepat, dan menetapkan tanggung jawab audit kepada staf dan menetapkan waktu penyelesaian tugas mereka. Selanjutnya, auditor harus fokus dalam identifikasi risiko yang ada, mengevaluasi secara tepat atas tanggapan manajemen mengenai risiko, di mana manajemen merancang atau melaksanakan pengendalian untuk memitigasi risiko yang sudah diidentifikasi oleh manajemen sendiri atau auditor. Gunakan professional judgment, di mana ISA mengharuskan menggunakan dan kemudian mendokumentasikan professional judgment yang penting dilakukan oleh auditor selama audit. Tahapan kedua, setelah menilai resiko, maka seorang auditor harus menanggapi resiko yang telah diperoleh, di mana dalam tahap ini auditor melaksanakan beberapa kegiatan seperti menilai resiko bawaan dan resiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan pada tingkat asersi, kemudian mengembangkan prosedur aktif responsif, yakni prosedur audit yang menanggapi risiko yang dinilai. Tanggapan auditor terhadap risiko yang dinilai untuk risiko salah saji material didokumentasikan dalam suatu rencana audit yang berisi tanggapan menyeluruh atas risiko yang diidentifikasi pada tingkat laporan keuangan. Menangani area laporan keuangan yang material, berisi sifat, luasnya, dan penjadwalan prosedur audit spesifik untuk menanggapi risiko salah saji material pada tingkat asersi. Ada suatu hal yang menjadi pertimbangan auditor dalam merencanakan kombinasi prosedur audit yang tepat untuk menanggapi risiko yang ada, yaitu dengan melakukan uji pengendalian. Uji pengendalian lazimnya digunakan jika ada ekspektasi bahwa pengendalian tersebut berfungsi dengan efektif dalam periode berjalan. Yang perlu dilakukan yaitu pertama, identifikasi pengendalian internal yang relevan, yang jika diuji dapat mengurangi lingkup prosedur substansif lainnya. Identifikasi setiap asersi yang tidak dapat ditangani dengan prosedur substansif saja. Kemudian prosedur analytical substansif. Dalam prosedur ini, di mana jumlah total suatu arus transaksi dapat diperkirakan dengan cukup tepat berdasarkan bukti yang tersedia. Ketiga, pendadakan. Dalam hal tersebut, auditor perlu memasukkan unsur pendadakan dalam prosedur audit, misalnya ketika menanggapi salah saji material karena kecurangan. Yang keempat, manajemen of right. Auditor juga mempertimbangkan perlunya prosedur audit yang spesifik menangani kemungkinan manajemen of right atau putusan manajemen untuk meniadakan atau mengabaikan pengendalian dengan membuat pengecualian. Dan yang kelima, signifikan risk, mencari risiko yang signifikan pada suatu perusahaan. Tahap terakhir dalam audit yaitu adalah menilai bukti audit yang diperlukan dalam menentukan apakah bukti audit itu cukup dan tepat untuk menekankan resiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Dalam tahap ini sangat penting untuk menentukan setiap perubahan dalam tingkat resiko yang dinilai. Apakah kesimpulan yang ditarik pekerjaan audit sudah tepat? Apakah ada situasi mencurigakan yang dialami? Resiko tambahan sebelumnya tidak teridentifikasi sudah dinilai dengan tepat dan prosedur audit selanjutnya sudah dilaksanakan sebagaimana diwajibkan ISA. Jika semua prosedur sudah dilaksanakan dan kesimpulan dicapai, maka temuan audit dilaporkan kepada manajemen. Opini audit dirumuskan dan keputusan mengenai redaksi yang tepat untuk laporan auditor harus dibuat.
Kemudian yang kedua, menjelaskan mengenai syarat VAPD atau SEVA. Completeness yaitu suatu yang berhubungan dengan apakah semua transaksi dari akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban entitas. Yang kedua, rights and obligation, yaitu suatu yang berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas atau utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa jumlah sewa guna usaha yang dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai perolehan hak entitas atas kekayaan yang disewa guna usahakan, dan utang sewa usaha yang bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban entitas. Kemudian valuation and allocation, yaitu suatu yang berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa aktiva tetap dicatat berdasarkan harga pemerolehannya, dan pemerolehan semacam itu secara sistematik dialokasikan ke dalam periode-periode akuntansi yang semestinya. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa piutang usaha yang tercantum di neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang didapat direalisasikan. Kemudian presentation and disclosure, yaitu suatu yang berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Misalnya, manajemen membuat asersi bahwa kewajiban-kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa jumlah yang disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi diklasifikasikan dan diungkapkan semestinya. Demikianlah pembahasan mengenai soal-soal yang terdapat di forum kelima mata kuliah laporan akuntansi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.